mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang harum urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, biarlah hanya menjadi satu kerinduan kami pagi hari ini. Kami datang untuk bersekutu kepadamu. Kami datang membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami datang membawa setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk memuliakan Engkau pagi hari ini Bapa. Mari Tuhan, biarlah Engkau kami undang pagi hari ini. Hadir memenuhi setiap hati, memuaskan setiap jiwa Tuhan. Mengubah setiap kehidupan kami pagi hari ini Bapa. Sehingga kami boleh datang Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar akan Engkau. Sehingga selama ibadah kami Tuhan, kami yakin percaya Engkau Allah yang akan melawat kami. Engkau Allah yang akan memuaskan setiap kami pagi hari ini Bapa. Kami mau Engkau Tuhan hadir tengah-tengah kami. Acara ini Tuhan, ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Roh Kudus bekerja memenuhi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Percepat langkah mereka Tuhan, tibakan di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Untuk bisa bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Berbakti Tuhan, beribadah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan segala doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memuliakan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih Allah melingkupi setiap kita. Dan mari kita merayakan sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita merayakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Haleluya. Mari perkatakan dengan iman. Tuhan baik di dalam hidup.
puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku akan serahkan puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu,
kita pun juga akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Mereka pun juga turut rindu untuk bersukacita bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Haleluya. bagi setiap kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Setiap apapun kondisi kita pada pagi hari ini, biarlah dengan segala sukacita, ucapan syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Ku dalam lembah gelap,
Kami bersyukur Tuhan, di mana saat pagi hari ini, dengan iman kami mengakui ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Janji-Mu Engkau selalu genapi dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak melupakan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami yang telah kami naikkan pada pagi hari ini, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan, sehingga kebaikan-Mu ya Tuhan mendatangkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami tanah hati yang baik, supaya setiap kebenaran dan firman-Mu yang telah kami terima nantinya Tuhan, dapat kami lakukan sehingga kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan kepada setiap jemaat-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Bukakan setiap rahasia kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk ia sampaikan kepada setiap domba-domba-Mu ya Tuhan, yang dapat melawat, yang dapat mengubah, yang dapat memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan. Sampaikanlah di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama dengan kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami siap menerima makanan rohani yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk semua dengan si Tuhan. Adik-adik Gocimi dipersilakan untuk menuju ruangannya untuk mendengar pemberitaan firman juga. Dan pada pagi hari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristen Silvanus dari GPDI Kabe-Kabe. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Dan hari ini kita berkesempatan beribadah kembali bersama di tempat ini. Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh Bapak Pendeta Nemo dan diminta untuk menyampaikan renung firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih untuk kepercayaan ini, dan kiranya Tuhan tolong kita. Saudara-saudara, saya harap kita tetap terhubung dengan roh Tuhan. Sekalipun saudara duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kita menghormati roh Allah yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya pikir kita baru saja melewati 1 minggu mungkin ya, dari hari raya Pantekosta. Kalau Natal kita rayakan, Paskah terkait kematian kita rayakan, kebangkitannya kita rayakan, kenaikannya kita rayakan, seyogianya kita pun berdoa untuk pencurahan Roh Kudus itu kita rayakan dengan baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mendapat amanah terkait tema yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta Nemo, dan jika berkenan mungkin menyampaikan terkait hal-hal yang berbuah. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari Matius pasal 20. Jika tidak keberatan, satu kali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat 1, nanti jemaat seluruhnya ayat yang kedua. Perhatikanlah firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga
sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 3 ya. Setelah bekerja. Mengenai upah sedinar, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 3 ya. Katanya, dan kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 3 ya. Kira-kira kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema dari perikop ini berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara-saudara, ini ayat 1 dikatakan, adapun hal kerajaan sorga. Perumpamaan ini dia menunjuk kepada kerajaan sorga. Ini bukan kerajaan duniawi, ini kerajaan sorga yang merupakan target pencapaian kita. Yesus sudah membuka jalan untuk kita ada di sana. Yesus sudah menyiapkan segala halnya untuk kita ada di sana. Jadi selayaknya, sepatutnya kita concern perkara-perkara sorga ini. Nah, Alkitab berkata, adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dari kondisi ini, jemaat yang diberkati Tuhan. Yang pertama, ada kata mencari. Dikatakan tuan rumah tadi yang selaku owner dari kebun anggur tadi itu, dia berkata dia keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sekali lagi, ini gambaran perihal kerajaan sorga. Maka kita tahu persis yang empunya sorga itu sedang memberikan sebuah gambaran real tentang sorga itu sendiri. Nah, dikatakan dia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tahukah jemaat yang diberkati Tuhan bahwa Allah kita, Allah yang selalu mencari dan mencari. Puji Tuhan. Dan hebatnya lagi Allah kita ini yang suka mencari, dia selalu menemukan. Dan kita berdoa, saya berdoa kiranya Tuhan menemukan saudara sebagai orang yang dicari oleh Tuhan. Haleluya. Dia mencari pekerja kebun anggurnya. Allah berkuasa, dia sanggup melakukan apapun. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Saya ingat selalu satu kali seorang hamba Tuhan yang saya kagumi juga, Bapak Pendeta Awan Datu, opanya dari anak ini. Betul ya? Tuhan tidak ciptakan gitar, keyboard, atau mimbar ini langsung, atau mic ini langsung. Tapi Tuhan sudah siapkan raw materialnya, bahan dasarnya. Bahan dasarnya Tuhan sudah siapkan. Mimbar dari kayu. Kayu datangnya dari pohon. Pohon ditebang,
Lantas kayunya diolah sedemikian rupa, jadilah mimbar. Demikian juga dengan Allah-Allah yang lain, termasuk dengan ini. Jadi Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tuhan sudah menciptakan semuanya. Tapi heran, perihal bekerja di kebun anggur ini, dia mencari pekerja-pekerja. Dia mencari orang-orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, tahukah kita bahwa Allah itu selalu memberi kesempatan kepada kita yang namanya manusia untuk terlibat dengan dirinya. Haleluya. Dia bisa kerjakan sendiri. Dia bisa buat sesuka hatinya sendiri. Tetapi heran, ajaibnya Tuhan, dia selalu membuka kesempatan bagi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga Paulus katakan, kami ini mitra kerjanya Allah. Rekan sekerjanya Allah. Kami ini partner kerjanya Allah. Yang sebenarnya Allah bisa mengerjakan sendiri. Dia bisa mengerjakan sendiri. Tumbuh-tumbuhan dia ciptakan. Segala sesuatu dia ciptakan. Tapi kenapa dia dalam konteks ayat ini dia membutuhkan, dia mencari. Dia mencari. Dan Tuhan tolong. Kita percaya, kita sepakat. Tadi saya sudah katakan, kalau Tuhan mencari, dia pasti mendapatkan. Haleluya. Kalau Tuhan mencari, dia pasti menemukan. Kalau kita mundur ke cerita zaman Daud. Ada Saul. Saul pun bukan orang-orang yang hebat, saudara. Backgroundnya juga hampir sama seperti Daud. Seorang gembala juga. Lalu Saul diangkat. Diurapi menjadi Tuhan. Menjadi raja maksud saya. Diurapi Tuhan menjadi raja. Tapi kepemimpinan Saul bermasalah bagi Tuhan. Dan kesalahan yang dilakukan Saul serius. Tuhan tidak mungkin lagi berjalan bersama dengan Saul. Karena kondisi-kondisi yang dibangun oleh Saul. Lalu Tuhan mencari seorang pengganti. Dan orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang underdog. Orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang secara fisik tidak meyakinkan pada waktu itu. Itulah Daud. Kalau kita bisa baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Apakah saya bisa dibantu dengan di layar monitor? 1 Samuel 16 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan bicara kepada Samuel. Samuel pun melihat kondisi-kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam pelayanan Saul. Dan Tuhan katakan, mau berapa lama lagi kamu kecewa? Sudah, isi tabungmu dengan minyak urapan. Ayo, pergi ke keluarga Isai. Ada satu anak yang mau saya pilih. Sudah aku pilih. Saudara tahu? Maksudnya adalah Daud. Bagaimana kondisi Daud? Kakak-kakaknya seorang tentara, seorang militer. Mungkin fisiknya lebih keren, lebih kuat. Lalu Daud ada di ladang mengembalakan domba. Ketika Saul hendak mengurapi kakaknya Daud, Tuhan bilang, "Hey, stop. Samuel, stop." Bukan dia. Bukan yang dilihat orang yang aku pilih.
manusia melihat dari luar, aspek penampilan. Tapi aku melihat hati, haleluya. Fisik yang keren tadi itu sebagai seorang militer, namanya juga militer saudara-saudara. Fisiknya dilatih terus, ditempa terus, sehingga prima, sehingga baik. Samuel berpikir ini orangnya, tapi bilang bukan. Satu persatu kakak-kakaknya Daud ketolak. Waduh. Samuel tanya dengan Pak Isai, Pak Isai masih ada anak lagi? Ada, yang paling bontot. Saya suruh dia jaga ternak saya, jaga domba-domba saya di ladang. Panggil dia Pak. Kalau dia tidak datang gak ada acara ini. Sudah bisa bayangkan? Orang tuanya sendiri pun tidak berpikir anak ini yang akan dipilih. Tapi sekali lagi, karena kita bicara tentang Tuhan yang mencari, Tuhan pasti temukan. Haleluya. Akhirnya kita tahu persis, Daud datang dengan kondisi fisik yang masih kemerah-merahan. Tuhan bilang, Samuel itu orangnya. Urapi dia. Anak ini orientasinya di ladang, menjaga domba. Tapi siapa bilang dia tidak belajar tentang Tuhan? Justru dia lebih akurat belajar tentang Tuhan. Dia berhadapan dengan binatang buas yang ingin menerkam, memangsa hewan-hewan ternak, domba-domba orang tuanya. Dia menjaga dengan baik. Kalau saja mangsa oleh binatang buas, dia kejar binatang buas itu, dia tangkap, dia tarik jenggotnya, dia robek mulutnya, dia lepaskan domba itu. Dia belajar terus tentang kondisi itu. Dan saudara tahu, jangan anggap kecil mujizat kecil. Jangan anggap remeh mujizat yang kecil. Karena itu pelajaran untuk berhadapan dengan Goliat. Kalau saudara perhatikan bagaimana statement Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat, badanmu besar, hebat. Tapi kau tidak lebih dari hewan-hewan yang selama ini saya hancurkan. Saya robek di ladang sana. Kau sama seperti itu Goliat. Dan Alkitab katakan, sekalipun dia tidak bersentuhan langsung, hanya dengan ali-ali dan batu, tapi saudara lihat mentalnya dia. Dan itu orang pilihan Allah. Tuhan tidak salah pilih. Saya kasih tahu, Tuhan tidak salah pilih hidupmu. Hari ini engkau ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Dan Tuhan tidak pernah salah bertindak dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mencari, kita masih ingat. Kalau cerita tentang mencari. Saya mengajak kita coba merenungkan cerita tentang Musa. Musa lahir pada waktu di mana bangsa Israel sudah tertekan di Mesir. Ada masa kejayaan bangsa Israel di tanah Mesir ketika Yusufnya masih hidup. Fir'aunnya pun menghargai Yusuf. Aman-aman sajalah orang Israel hidup di tanah Mesir. Tapi ketika fase Yusuf mati, Fir'aun yang bersimpati pun sudah mati. Muncul Fir'aun yang lain, yang ganas, yang galak. Dan pada titik itu orang Israel ditindas. Sehingga dia mengeluarkan maklumat, dia mengeluarkan perintah. Setiap bayi Israel yang laki-laki, bunuh, buang ke sungai Nil. Yang perempuan, gak apa-apa, kasih hidup. Artinya apa saudara? Masa depan Israel sedang hancur. Masa depan Israel sudah hampir mati. Tapi yang membela Israel kan bukan manusia. Sampai hari ini saudara bisa lihat. Itu bangsa yang kecil. Tapi dia hancurkan. Iran porak-poranda dia hajar. Dia tidak takut. Dari nenek moyangnya ini bangsa-bangsa pemberani saudara-saudara. Dari nenek moyangnya mereka terlatih itu bertempur, berperang. Mereka enggak takut. Mereka siap. Nah, Allah
ingin berbicara kepada bangsa Israel, tetapi dari satu tokoh. Dan tokoh ini masih bayi. Dan kebetulan tokoh ini juga dia berjenis kelamin laki-laki. Bayi Musa yang target hidupnya dibuang di sungai Nil. Tapi Tuhan sedang membangun satu rencana yang baik. Tuhan mencari dan menemukan orang ini bernama Musa dari dia bayi, saudara-saudara. Memang ibunya bikin sebuah, katakanlah semacam kotak dari daun pandan begitu dan meletakkan dia di dalam. Memang itu caranya, tapi tahukah saudara bahwa itu ada desain sorga yang sedang bekerja dalam diri orang tuanya. Kok bisa-bisanya dia dianyurkan di sungai Nil itu, dan tidak berapa lama ada putri Firaun datang. Dan putri Firaun pun bersimpatik. Lalu mengambil anak ini. Tahukah saudara bahwa Allah sedang mencari dan menemukan itu. Dan kita tahu persis ketika dia dewasa, sekalipun dia ada di istana Firaun, dia sadar diri bahwa dia orang Ibrani. Dan dia pemimpin pertama dari bangsa Israel. Yang akhirnya melepaskan Israel dari tanah Mesir. Dengan metode Allah, dengan caranya Allah, 10 tulah. Lalu dia mulai lepaskan bangsa Israel. Dan di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel terus bergerak maju. Ada laut terbelah, laut terbelah. Ada masa-masa yang sulit mencari makan. Dari sorga supply, mana? Itulah saudara sebabnya saya katakan kalau Tuhan mencari, Tuhan menemukan. Kita tahu juga, kalau kita bergeser ke perjanjian baru, ada seorang tokoh Alkitab bernama Paulus. Yang sebelumnya bernama Saulus. Apa profesi dia? Dia seorang tokoh agama Yahudi. Dia masuk dalam Dewan Sanhedrin. Tokoh-tokoh yang sangat dihormati dalam agama Yahudi. Dia salah satu. Tapi tokoh agama ini saudara-saudara, hobinya menganiaya pengikut Kristus. Ini tokoh agama, tapi hobinya menganiaya anak-anak Tuhan. Jadi saudara jangan kaget. Kalau di dunia modernis ini ada tokoh-tokoh agama yang hobinya hanya menyakiti anak-anak Tuhan. Dari dulu. Saulus juga begitu hobinya. Dia sedang pergi ke Damsyik dengan bawa surat resmi. Ingin menganiaya anak-anak Tuhan, apakah pria atau wanita di Damsyik itu. Tapi saudara tahu persis bagaimana yang Tuhan kerjakan. Dengan sinar kemuliaan Tuhan, Tuhan menjamah orang ini. Dan Saulus, kalau kita boleh baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, bisa dibantu? Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Coba saudara lihat. Di luarnya dia seperti ganas, pembunuh, penganiaya, tapi di dalamnya Tuhan sendiri katakan, dia adalah alat pilihan bagiku. Kalau Tuhan cari, Tuhan akurat saudara-saudara. Tuhan gak keliru. Tuhan tidak pernah keliru. Di luarnya dia aut-autan, di luarnya dia kasar, keras. Tetapi di dalamnya Tuhan yang tahu. Dan inilah Allah yang mencari. Puji Tuhan, sekali lagi pagi hari ini Allah itu juga masih mencari kita di tempat ini. Dan kiranya dia temukan kita, puji Tuhan. Saudara-saudara, ini kondisi yang pertama. Allah itu selalu mencari pekerja-pekerja. Untuk ladang anggurnya. Untuk kebun anggurnya. Kalau kita mundur kepada satu tokoh lagi dalam perjanjian, ada Yunus.
Tuhan pilih Yunus. Tuhan tetapkan Yunus. Tapi Yunusnya yang lari ke daerah lain. Tuhan suruh dia, kamu ke Niniwe, penginjilan di Niniwe, sampaikan berita firman Allah, biar mereka bertobat. Tapi dia lari ke Tarsis. Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Lalu kita tahu bersama bagaimana cara Tuhan kembali berkarya dalam hidupnya. Lalu laut bergelora ketika dia naik kapal laut. Semuanya takut. Tapi ini orang luar biasa. Sudah, saya biang keroknya ini. Saya penyembunyi. Buang aja saya ke laut. Buang aja ke laut. Akhirnya dia dibuang. Tapi sekali lagi ada potensi yang luar biasa dalam diri orang ini. Tuhan tahu itu. Belum ada badan SAR pada waktu itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah punya alat SAR-nya sendiri. Ikan besar. Tuhan suruh, hai ikan besar, ke sana kau. Ingat, kau telan dia, jangan kau kunyah ya. Hewan bisa dengar-dengaran sama Tuhan, saudara-saudara. Saya seringkali katakan ada beberapa jenis hewan dalam Alkitab bisa dengar-dengaran. Nah, masa kita manusia kalah sama hewan? Keledai bisa Tuhan buat bicara loh. Hewan. Ular tedung Tuhan suruh patok. Ular tedung dengar-dengaran, dia patok. Burung gagak Tuhan bilang bawa roti sama daging ke lokasinya Elia ya. Siap Tuhan, dia pergi. Singa pada zaman Daniel yang sudah lapar dimasukin Daniel, nggak minat itu makan. Ini singa lapar. Karena Tuhan sudah bicara sama singa, hai singa, jangan gigit dia. Mau kau jilati, jilati sampai kamu kenyang gak apa-apa. Tapi jangan gigit, aman itu. Itu binatang saudara-saudara. Seyogianya kita lebih baik dari hewan-hewan itu. Amin. Amin. Tuhan berkarya sempurna. Karena dia sedang mencari. Dan akhirnya dia temukan Yunus. Singkat cerita Yunus dimuntahkan oleh ikan sampai ke pinggir laut. Dia berkata, iya, hidup lagi saya. Bernapas lagi saya rupanya. Saya pikir saya sudah tewas. Ditelan laut, ditelan samudra. Atau ditelan ikan-ikan tadi. Tapi kemurahan Tuhan saya hidup, saya selamat. Dan akhirnya Tuhan bicara lagi. Yunus, ini kesempatan kedua. Bicara lagi sama Niniwe. Dan dia bicara. Sekali lagi saudara-saudara, tidak sulit bagi Tuhan mencari dan menemukan. Karena dia Allah yang sempurna itu. Haleluya. Tetapi ada kondisi yang harus kita hadapi. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Allah itu selalu memberi kesempatan kepada kita, kenyamanan kepada kita, hal-hal baik kepada kita. Dia bukan merugikan. Dia bukan menghancurkan kita. Atau hanya mengeksploitasi kita habis-habisan. Menguras kita habis-habisan. Memperkosa hak-hak hidup kita. Lalu kita tidak diperhatikan. Tidak demikian. Ayat 2 berkata, setelah ia sepakat. Ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dilihatnya lah, ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah yang mencari tadi ini, dia tidak suka lihat kita menganggur. Tidak produktif. Tidak menghasilkan. Dia tidak suka lihat orang menganggur. Ada areal yang bisa dikerjakan. Ada areal yang bisa diupayakan. Dan dia menggaransi akan memberi upah. Tapi kenapa masih ada orang menganggur? Lalu dia samperin, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku
dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Puji Tuhan. Dia tidak suka lihat orang menganggur rupa-rupanya. Dia mau orang beraktivitas yang produktif. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kalau kita perhatikan secara berkala, 3 jam sekali dia keluar. Dia monitor kondisi. Oh ternyata masih ada yang menganggur. Dia bawa lagi, ayo kerjalah di ladangku. Tadi Alkitab katakan pagi-pagi benar. Dari pagi-pagi benar, munculkan 3 pukul 9. Ya jangan-jangan jam 6 pagi dia sudah keluar. Jam 9 dia keluar. Jam 9 ke jam 12, 3 jam dia keluar. Lalu jam 12 ke jam 3 dia keluar. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dia cari terus. Dia cari terus. Kalau ada orang yang menganggur. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang. Saudara bayangkan. Kali ini dari jam 3 ke jam 5, durasinya cuma 2 jam. Spare-nya cuma 2 jam. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Problematiknya sama, menganggur. Ayat 7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Enggak ada orang mau kasih pekerjaan. Saya ada pekerjaan, pergi ke kebun anggur, kerjakan di sana. Karena rupanya dia tidak suka lihat orang menganggur. Duduk, merenungkan nasib, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Saudara-saudara, Allah kita rupanya Allah yang suka kita bekerja. Tidak saja bekerja secara jasmani, tapi juga bekerja secara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Saya respect kepada para pelayan musik, pelayan altar, dan mungkin pelayan-pelayan yang lain. Mari kita bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Saya pikir Pastor Nemo bukan orang yang pelit, orang yang tertutup. Dia melibatkan Anda semua. Dia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda semua terlibat dalam pelayanan. Karena Tuhan mau kita tidak menganggur. Cuma duduk-duduk saja. Sebentar lagi sepak bola, saudara-saudara, Piala Dunia. Yang laki-laki pasti sudah mulai punya tim favorit. Saya juga pencinta bola, saudara-saudara. Kalau salah tadi pagi Piala Champion ya, nggak nonton saudara-saudara. Karena saya takut nggak bisa bangun pagi ini. Saya bisa dimaki-maki Pastor Nemo nanti belum. Alasan saya nggak bisa bangun Pak Nemo karena nonton sepak bola. Pastor Nemo marah, tapi majikan dia tuh lebih ngeri sudah kalau dia marah. Jadi lebih baik nggak nonton lah, cari aman. Saudara tahu, kalau komentator ngomong seharusnya bola dari sini dia bawa ke sana. Ya kalau dia pemain bola canggih, dia cuma baca dari dia lihat dari majalah, laptop segala macam, dia ulas, dia tahu gini, dia tahu. Nendang bola juga nggak tahu, saudara-saudara. Tapi komentatornya canggih. Jemaat di ladang Tuhan kita tidak butuh komentator, kita butuh pemain. Kita butuh pemain. Seharusnya jangan begitu dong, seperti Yudas. Harusnya kasih begini, maling. Ngapain dikorbankan mahal itu? Mending jual, duitnya bisa kita olah, kita bagi-bagi. Kelihatannya baik, tapi maling saudara-saudara. Kalau dia puji-pujian kurang bagus ini tuh, jangan jadi komentator, jadi pemain. Amin. 3 orang saudara-saudara yang amin. Karena gak enak kan melayani. Latihan, diarahkan begini. Saya diberkati dengan pujian kita hari ini.
Tapi saya bisa bayangkan bagaimana mereka berlatih dengan pemain musik, sinkronisasi, cari nada, setel lagu dan segala macam. Kita berlatih karena kita mau melayani Tuhan. Akhirnya kita melatih. Guru, tadi anak sekolah minggu nyanyi, ada guru sekolah minggu yang mengajar. Jangan jual mahal sama Tuhan, saudara-saudara. Parahnya kita jual murah sama iblis. Iblis bilang ya, oke saja. Tuhan bilang nanti dulu Tuhan, entar dulu Tuhan. Kebalik. Jangan jual mahal sama Tuhan, jemaat. Ikuti dia. Ini Tuhan bilang ada orang menganggur. Problematiknya menganggur. Tuhan buka kesempatan. Sudah jam 5 sore. Sudah sedikit waktu lagi. Hampir malam. Kalau malam udah gak bisa bekerja. Tapi karena ketemu dengan orang-orang menganggur, Tuhan bilang, ayo pergilah ke ladangku. Kerjalah di sana. Jangan cuma duduk-duduk menganggur di sini. Saya ingin kasih tahu kepada kita jemaat yang diberkati Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan kita modal untuk bekerja. Apakah itu? Mohon bantuan, Matius 25. Ayat 25 dan 26. Tuhan sudah kasih modal. Hargai modal kerja dari Tuhan itu. Matius 25 ayat 25 dan 26. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Aku memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara-saudara, kita tahu persis dalam cerita ini, ada 3 kelompok orang. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Tuhan bilang kerjakan, kembangkan semaksimal mungkin. Si pemilik 5 talenta, dia bekerja, dia berkarya. Dia banting tulang bekerja. Atau mungkin masih kurang, tulangnya pun dibanting-banting, saudara-saudara. Ada orang Batak di sini? Dia kerja keras. Dapat 5 talenta, puji Tuhan. Modal 5, dapat 5, 100%. Demikian juga yang punya 2 talenta. Dia bekerja. Segala upaya dia curahkan. Konsentrasi dia curahkan. Tenaga, pikiran, semua. Puji Tuhan, dapat 2 talenta. 100%. Lalu problemnya muncul di 1 talenta. Saudara tahu apanya bos ini? Sana dikasih 5. Pak Udin dikasih 5. Pak Somad dikasih 2. Lah saya dikasih 1. Enggak benar nih bos ini, pilih kasih. Enggak benar bos ini, pilih kasih. Mana yang bisa kerja kalau begini modelnya? Kita enggak diperhatikan. Hak-hak kita semua enggak bisa kerja gini. Dia umpetin. Ketika dia ketemu dengan majikan pulang. Udin, gimana yang kemarin 5 talenta? Aduh, cuma bisa dapat 5 talenta. Oh bagus. Si Somad, gimana? Ya cuma 2, gak bisa seperti dia 5. Bagus itu udah. Kau Jontor, gimana? Apanya bos ini? Saya dikasih 1, dia dikasih 5. Lantas gimana? Mana? 1 pun udah cukup Jontor. Enggak, ini punya Tuhan modal 1. Makan sendiri, kerjakan sendiri. Saudara-saudara, kalau dia menghasilkan 1 pun, itu setara dengan 5-2. Tapi karena dia tidak bekerja, komplain melulu.
ke lautlah kau. Matilah kau situ. Modal gak pernah dipakai untuk bekerja. Sekali lagi jemaat, lewat tempat saya katakan, engkau sudah dikaruniakan talenta oleh Tuhan. Pahami talentamu. Kembangkan itu. Mungkin engkau tidak bisa seperti dia. Mungkin engkau tidak bisa seperti dia. Kemampuan saya terbatas. Kalau Tuhan tanya kepada kita, kepada saya tidak bisa begini Tuhan, saya tidak bisa begitu, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Tuhan tidak tanya yang engkau tidak bisa. Yang Tuhan tanya, apa yang engkau bisa? Tuhan juga ngerti karena engkau gak bisa, Tuhan tidak tuntut. Tapi problemanya yang engkau bisa, engkau tidak kerjakan itu. Itu persoalannya. Karena apa? Malas. Yang menganggur ini takut-takutnya malas. Disuruh ibadah, malas. Dibesuk-besuk bolak-balik, malas. Disuruh pelayanan, malas. Kita kan identik dengan itu. Dekat sekali dengan itu barang malas. Ayo bro datang kebaktian. Nanti ada hamba Tuhan, ya. Enggak nongol. Kita malas. Pergi ke rumah sakit sekali-sekali saudara. Saudara lihat yang orang udah pasang oksigen. Berapa duit itu oksigen harganya? Saya punya teman di Australia yang sedang berjuang untuk anaknya. Gak tahu, mungkin kecapean kah atau bagaimana, ini anak dia mendadak tumbang pingsan dan ini sudah hampir mendekati 2 minggu tidak sadarkan diri. Pendarahan di otak dan segala macam. Dan dokter katakan begini, kami sudah lakukan hal yang terbaik dan perkembangan tidak ada. Dan kalau misalnya begini terus, mohon maaf kami harus eksekusi, lepaskan alat, anak itu selamat jalan. Papanya telepon saya, doakan Pak Kris, minta doa Pak Kris. Saudara-saudara, nafas hidup dari Tuhan. Kalau engkau masih bisa bernapas, engkau masih hidup dengan baik, dan kesehatan masih baik, ayo layani Tuhan, jangan malas. Datang cari Tuhan. Saya tahu di sini kan juga ada sektor-sektor, rayon-rayon. Rumahmu mungkin dengan terkumpul, terkondisi dengan rayon, bergabunglah. Cari Tuhan, hargai kesehatanmu yang Tuhan beri. Nafas hidupmu. Jangan malas. Modal Tuhan sudah kasih untuk kita. Saya selalu ngomong, saya punya sepeda motor Supra, saudara-saudara, sudah tua. Kalau sepeda motor boleh masuk surga, Supra saya masuk surga, saudara-saudara. Kalau sepeda motor boleh masuk surga, cuma dia kan gak boleh. Saya ingat ada berapa banyak jiwa yang saya tangkap, saya cari, saya bonceng. Nah saya punya anak, waktu itu saya bikin kursi depan itu, Supra itu saya tambahin kursi tempel depan untuk anak duduk. Kadang-kadang ada jemput anak sekolah minggu, 1 di depan, saya bawa 2 di belakang. Mau 5 orang lari-lari, bodoh amat lah, ikut aja ayo, saya bilang. Kita cari jiwa saudara-saudara. Cari jiwa. Kita mau layani Tuhan. Saya tidak punya talenta banyak, mungkin saya terklasifikasi 1 talenta. Tapi kita mau bekerja saudara-saudara. Tuhan tidak minta karena 1, saya minta 5 ya. Enggak, Tuhan tidak sesadis itu. Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tidak setamak itu. Dia Allah yang baik untuk saya dan saudara. Kembangkan hidupmu. Bangun rohanimu. Sebaik-baiknya. Dengan talenta yang Tuhan berikan. Jangan malas. Kita mau berbuah bagi Tuhan. Kita mau hidup bagi Tuhan. Kalau saja kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kursi gak bakalan ditumpuk di belakang saudara-saudara. Kenapa? Ada jiwa baru datang bawa. Saudara bawa jiwa baru. Ini ada jiwa baru. Ini ada jiwa baru. Ini ada jiwa baru. Kenapa saudara? Mari kita bekerja buat Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Nanti kalau sudah begini,
baru mau ke gereja, saudara-saudara. Saya mau melayani Tuhan. Berdiri aja udah susah. Ngomong aja udah susah. Begini dulu, haleluya, saudara. Ya Tuhan pakai. Tapi kenapa sehatmu itu ada di mana? Ada peluang-peluang yang bagus, peluang-peluang yang maksimal bisa kita kembangkan. Kita tidak pergunakan itu. Kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri kepada kita, jemaat. Haleluya. Jangan menganggur. Berbuah bagi Tuhan. Saya berpikir mungkin yang menganggur malas. Sementara Tuhan sudah kasih modal. Saudara tahu kalau orang malas ini bagaimana? Bisa bantu saya, Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 30. Kita belajar dari nasihat-nasihat Amsal. Amsal 24 ayat 30. Aku melalui ladang seorang, siapa saudara-saudara? Pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Selanjutnya, lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Orang malas dikasih ladang, saudara, udah ada ladang. Malas, onak semua yang tumbuh. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh, nggak terurus. Enggak terawat ladangnya. Karena apa? Malas. Selanjutnya. Aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya. Dan menarik suatu pelajaran. Ini kesimpulan yang akurat. Kenapa? Dia perhatikan. Dia lihat. Dia kaji. Dia tarik kesimpulannya. Coba lihat, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tuh, tidur lebih enak. Kita bukan tidak boleh tidur, Tuhan Yesus juga tidur. Tidur. Pagi-pagi hari libur enaknya tidur Besok kerja, kemarin udah kerja. Enaknya tidur. Tidur terus. Rohani pun tertidur. Saudara lihat apa akhirnya? Melipat tangan sebentar lagi, lalu untuk tinggal berbaring. Tidur. Selanjutnya. Maka efek sampingnya, dampaknya. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu nasihat Salomo dalam Amsal. Gak ada yang bisa kita dapatkan dari kondisi-kondisi orang yang malas. Tidak saja malas secara jasmani, apalagi malas secara rohani. Mari kita bersama bergerak di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Mari kita hidup bersama. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan. Saya minta bantuan pemain musik. Ada satu lagu ciptaan opanya dia. Saya mau nyanyi pagi ini. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan.